bersukacita. Kita semua boleh ada di tempat ini dengan satu tujuan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bukan kebetulan kita semua hadir, tapi kita datang dengan satu tujuan yang sama. Kita rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita akan segera memulaikan ibadah kita sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita buka ibadah ini dalam doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Baik, Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Kami percaya segala sesuatu keberadaan kami hari ini itu hanya kasih karunia Tuhan. Kami bernafas, kami bergerak, kami sehat, kami kuat, kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukti cinta Tuhan yang besar atas hidup kami. Oleh sebab itu tidak ada yang dapat kami lakukan untuk dapat membalas semua kebaikan-Mu selain kami mau datang bersekutu, berkumpul, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, sore hari ini kami akan beribadah dan berbakti kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tempat ini Tuhan Roh Kudus. Kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami yang kedua sore hari ini. Kau pimpin dari awal hingga berakhirnya ya Bapa. Kami percaya urapan kuat kuasa Roh Kudus ada di tempat ini, menjadi bagian milik semua pelayan-pelayan Tuhan dan menjadi bagian milik kami semua jemaat Tuhan. Sehingga sore hari ini tidak ada satupun yang dilewatkan, semuanya dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Ibadah kami sore hari ini menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Kami percaya dalam setiap ibadah kami itu mengandung janji dan mengandung kuasa. Dan kami percaya dengan iman itu akan menjadi bagian milik kami semua. Darah Kristus menyucikan kami, darah Kristus melayakkan kami, darah Kristus membuat kami mampu berdiri menghadap Engkau sore hari ini, sehingga kami boleh berjumpa Engkau di hadirat-Mu yang kudus. Siapkan kehidupan kami Tuhan untuk beribadah, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami akan buka dan habiskan ibadah raya kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur kita kepada Tuhan.
terang dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bertepuk tangan Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak pada kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk bersorak pada kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Haleluya, glory, haleluya Yesus.
Persiapkan tanah hati kita yang paling terbaik pada sore hari ini. Kita siap diisi oleh besar kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah tanah hatimu yang terbaik yang kau persembahkan bagi Tuhan, sehingga setiap benih yang ditabur pada sore hari ini tumbuh di tanah hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, Kau tak pernah memandangkan yang posisiku. Kau mengasihi
bagi hidup kami. Kebaikan-Mu sudah terbukti dalam hidup kami. Kebesaran-Mu Kau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Bahkan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup Kau terus anugerahkan bagi hidup kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami terus serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terimalah setiap sembah syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan hari ini ya Tuhan, biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kini tiba saatnya kami akan duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Mari biarlah Kau sendiri yang berfirman ya Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Bukti dan respon atas kebaikan-Mu ya Bapa. Biar kami menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bimbing terus kehidupan kami ya Bapa. Dan biar Engkau tetap tinggal dalam kehidupan kami. Sempurnakan dan meteraikanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Biar jatuh di tanah hati kami yang terbaik, sehingga boleh menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami duduk diam dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore saya ucapkan pada kita semua jemaat Tuhan yang boleh terkumpul sore hari ini atas berkat dan kemurahan Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh jumpa dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih kuat, kita masih sehat, dan semua berkat kasih sayang Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa Tuhan sudah menghantar kita di bulan yang baru, bulan yang ke-8. Tidak lama lagi sono Natal. Saya percaya ada banyak hal yang sudah kita lewati, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Patutlah ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan. Pujian tadi berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Semua lagu yang saya perhatikan semua tentang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tentunya saya percaya dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya kemurahan Tuhan. Amin. Dalam pekerjaan kita Dia menjaga kita, dalam keluarga kita Dia menganugerahkan kebaikannya. Itulah sebabnya yang saya mau himbau kepada kita semua pada sore hari ini, marilah kita merespon kebaikan Tuhan. Amin. Jangan kita hanya menerima kebaikan Tuhan, tapi kita tidak mendahulukan Tuhan. Jangan kita hanya menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kita tidak menjadikan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tentunya ada orang bilang, janganlah cintamu bertepuk sebelah tangan. Amin. Tentunya ini yang akan kita berikan kepada Tuhan. Karena cintanya yang besar, marilah respon kita kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Amin. Judul khotbah saya pada sore hari ini, bahkan dalam bulan yang berjalan ini, kita akan membahas tentang prioritas. Saya percaya kalau prioritasnya Tuhan, maka segala sesuatu akan tertuju kepada Tuhan. Saya beri contoh, kalau prioritas kita kepada hal-hal yang kurang berkenan, kepada hal-hal yang sementara adanya, tentunya tujuan kita, arah hidup kita pasti tidak akan kekal juga. Tapi kalau tujuan kita kepada yang kekal, prioritas kita kepada Allah yang kekal, tentunya Dia akan menganugerahkan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan membahas tentang prioritas pada sore hari ini. Gimana tim multimedia? Puji Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2,
2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam tema kita dalam bulan ini, kita akan membahas tentang prioritas, tentunya hanya tertuju kepada Tuhan. Oke, ini sudah jadi. Nah, saya akan bahas sedikit tentang apa yang saya sudah bahas tadi pagi. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tadi pagi saya sudah bahas 2, dan saya akan flashback sedikit, dan kita akan masuk dalam poin yang selanjutnya. Perhatikan dengan cepat. Prioritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diutamakan dan yang didahulukan. Prioritas akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Kalau pengejaran kita kepada Kristus, maka diri kita akan dinobatkan, akan kelihatan, akan terlihat seperti anak-anak Tuhan. Tetapi kalau prioritas kita kepada hal yang sementara, tentunya akan menyatakan diri kita juga siapa kita sebenarnya. Yesus, saya mau berkata kepada kita, bukan menjadi prioritas yang pertama, tetapi Yesus harus jadi yang terutama. Amin. Boleh kita bilang sama-sama, Yesus yang terutama. Haleluya. Tentunya ini bukan hanya sekedar slogan atau ucapan yang sia-sia. Mari kita tanamkan ini, bahwa benar-benar Yesus harus jadi yang terutama. Pasal 6, Kristus prioritas, ini akan kita bahas. Kerajaan dan kebenaran. Jadi dalam pasal 6 ini, kalau kita perhatikan, ada 4 ilustrasi yang Tuhan bicarakan, yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu, terkhususnya dalam fase 6. 4 hal itu adalah tentang hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, dan hal mengumpulkan harta. Kalau prioritas kita pasti dan jelas kepada Tuhan, maka saya berpikir dari 4 hal ini kita tidak akan pernah keliru. Tentunya waktu kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri itu diam. Ini menggambarkan sebuah ketika kita memberikan sesuatu, apalagi di rumah Tuhan, janganlah orang lain tahu. Karena Yesus mengecam orang-orang Farisi pada waktu itu dengan kata yang cukup keras. Yesus berkata, hai kalian orang-orang munafik. Di situ kata munafik diulang berkali-kali. Ini menandakan bahwa Yesus tidak mau kita menjadi orang Kristen sama seperti mereka pada waktu itu. Tentang hal berdoa, tentang hal berpuasa, dan tentang hal mengumpulkan harta. Latar belakang kenapa ayat ini tercatat, ini ditujukan untuk menjelaskan sikap apa yang diharapkan Kristus dari murid-muridnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita notabene-nya adalah murid-murid Kristus. Kalau kita bicara tentang murid, apa yang dikatakan guru, kita harus ikuti. Tidak ada kata tawar-menawar, tidak ada kata tunggu dulu, yang ada hanya kata siap. Kalau kita menggambarkan diri kita sebagai murid Kristus, tentunya kita pun hari ini harus memprioritaskan Tuhan. Amin. Jadi ayat yang ke-33 ini akan saya bagi menjadi 4 bagian untuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama, tetapi carilah dahulu. Kata mencari adalah sebuah perintah yang harus terus dilakukan. Kata mencari ini menunjukkan sebuah keasikan yang terus menerus ketika kita mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Jadi kata mencari adalah kata yang harus terus kita kerjakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita kembali. Amin. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita kembali. Jadi dalam kehidupan kita, waktu kita kuat, kita sehat, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, kita terus berusaha untuk mencari hadirat Tuhan. Kita harus terus berusaha untuk mencari kerajaan Allah. Karena tidak ada waktu yang ditetapkan di sini, tapi Tuhan menetapkan dan Tuhan berkata merupakan suatu perintah atau tindakan yang harus terus dilakukan. Sedangkan kata dahulu diambil dari kata proton yang berarti pertama atau yang terutama. Kata ini bisa yang pertama dalam hal prioritas atau dan juga yang paling penting dalam tingkatan hidup kita. Implikasinya adalah bahwa prioritas utama
Dan juga paling penting dalam kehidupan murid-murid Yesus adalah tetap mencari kerajaan Allah dan tetap fokus mencari kebenarannya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Bagian yang kedua, tadi saya membahas tentang kerajaan Allah. Di sana digambarkan ada bagian-bagian terpenting yang terlebih khusus kerajaan Allah yang tercatat dalam Injil Matius. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini mempunyai arti yang sama. Diserukan oleh Yohanes pertama kali tentang kerajaan sorga. Dan Yesus pun berkata dalam Matius 4, dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kerajaan sorga dan kerajaan Allah ini mempunyai arti yang sama. Itulah sebabnya ketika ada hal-hal yang keliru tentang perkataan kerajaan Allah dan kerajaan sorga, saya mau bilang kepada kita semua, itu merupakan satu kata yang mempunyai makna yang sama. Kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Kita mencari kebenarannya. Amin. Boleh kasih tahu samping kiri kanan, cari kebenaran. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini merupakan satu paket. Ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, ini juga berbicara tentang kebenaran Allah. Roma 14 ayat 17 berkata ini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kali lagi saya bacakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Manusia akhir-akhir ini, seperti yang tercatat dalam Injil Matius pasal 6, kebanyakan orang khawatir dengan apa yang akan dia makan, dengan apa yang akan dia minum, dengan apa yang akan dia pakai. Tapi berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan persoalan makan dan minum. Ini bukan berbicara tentang apa yang akan kita dapatkan di dunia ini. Ini bukan berbicara tentang fisik kita. Tetapi kerajaan Allah ini berbicara soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita mengejar kebenaran Allah, kalau kita mengejar kerajaan sorga, tentunya persoalan makan dan minum dan pakai tidak perlu kita takutkan. Amin. Karena Tuhan menjamin pemeliharaannya. Karena Tuhan menjamin kasih sayangnya kepada saya dan saudara. Tentunya ketika kita masih berharap mengejar Tuhan, atau kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal materi dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan pemahaman yang keliru. Karena persoalan ikut Kristus bukan persoalan materi. Kalaupun Tuhan beri materi, Tuhan beri berkat, itu bonus atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi inti dari pengejaran kita kepada Tuhan, inti dari kerajaan Allah, itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Mengapa kamu harus menghabiskan tenaga demi mengikuti atau menentang perkara-perkara yang sangat remeh atau tidak penting ketika kita beribadah? Apa itu kekristenan sejati? Di sini disebutkan kerajaan Allah. Kekristenan merupakan suatu agama yang dimaksudkan untuk memerintah kita. Kekristenan itu adalah sebuah kerajaan. Kekristenan itu harus tunduk secara tulus dan sepenuh hati kepada kuasa dan kedaulatan Allah. Kalau kita berkata, saya mau mengejar Tuhan, saya mau mengikuti apa maksudnya Tuhan, saya mau hidup seturut kehendak maunya Tuhan, tentunya dalam hal ini kita harus tunduk pada otoritas Allah. Apa yang Yesus katakan kita harus kerjakan, apa yang Yesus larang kita harus buat. Inilah kekristenan yang sejati. Kebenaran Allah tidak pernah tawar-menawar, apalagi dengan dosa. Kebenaran Allah ini tidak bisa kita tawar-menawar. Apalagi kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah mayoritas. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus bersikap seperti
orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang melepaskan semua hak kita, dan kita berkata, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa. Kita digambarkan seperti orang yang dianiaya. Waktu engkau mulai dihina, difitnah, perasaanmu mulai dihancurkan, janganlah engkau melawan. Kalau itu kebenaran yang harus engkau kerjakan, engkau harus tunduk pada Tuhan. Amin. Bahkan kita digambarkan, kita harus seperti anak-anak yang tidak pernah ada dendam kepada orang lain, yang penuh dengan ketulusan. Tuhan menggambarkan dan menganalogikan seperti ini. Ini mau menggambarkan kepada kita harus tunduk pada kuasa Tuhan. Kekristenan bukanlah soal makanan dan minuman. Perhatikan, ikut Tuhan bukan persoalan bisa makan dan bisa minum. Kalaupun ini kita terapkan, ini mungkin bisa menjadi bagian strategi dalam penginjilan. Kita memberikan makan orang, kita mulai memberikan mereka tempat tinggal dan lain sebagainya. Bagi saya ini tidak persoalan. Tetapi yang jadi masalah, kalau kita ikut Tuhan, kita hanya mau memenuhi hasrat pribadi kita. Ini merupakan hal yang keliru. Karena berbicara tentang kekristenan, ini bukan soal makanan dan minuman. Kekristenan tidak terdiri dari boleh atau pantang memakan makanan yang lain, atau memakan larangan makan ini, larangan makan itu, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Kekristenan ini berbicara tentang kebenaran yang sejati. Kekristenan berbicara tentang pertolongan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Kekristenan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Amin. Kebenarannya diambil dari kata dikaiosune. Boleh sama-sama orang bilang dikaiosune. Yang berarti kebenaran, keadilan, apa yang dituntut Allah. Jadi kalau kita mengaji daripada hal ini, dari kata aslinya, apa yang dituntut Allah, Tuhan berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu. Kalau ini yang menjadi perintah, ini yang menjadi tuntutan Tuhan, tentunya ini yang harus kita kerjakan. Apa yang dituntut Allah, kebenaran yang dianugerahkan Allah, dan kewajiban agama. Dalam kita beribadah, dalam kita berkomunitas, ada tentunya hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Dalam kita berkomunitas ada hal-hal yang perlu kita buat dan ada hal-hal yang perlu tidak untuk kita buat. Jadi kata kebenarannya adalah sebuah keadilan, apa yang dituntut Allah, kebenaran yang dianugerahkan Allah, dan berbicara tentang kewajiban beragama. Carilah kebenarannya, yaitu kebenaran Allah. Kebenaran yang dikehendakinya untuk dikerjakan dalam diri kita dan dikerjakan oleh kita dengan sedemikian rupa. Saya tidak perlu mengajarkan apa itu kebenaran. Kita sudah tahu bersama. Kalau Alkitab berkata jangan mencuri, kalau kita mencuri itu sebuah kesalahan. Jangan membunuh, itu sebuah kesalahan. Kita semua diajarkan dari anak sekolah minggu tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentunya kalau kita bicara tentang kebenaran, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada sore menjelang malam hari ini tahu apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan. Tapi pada sore hari ini konteksnya kita berbicara tentang kebenaran Allah. Saya mau berkata kepada kita semua, hiduplah dalam kebenaran Allah. Jangan pernah kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jangan pernah kita kompromi dengan hal-hal yang dapat menyalahkan hidup kita dan membuat hati Tuhan sedih. Jangan kita pernah kompromi dengan kesalahan-kesalahan yang dapat menjerumuskan saya dan saudara. Kalau kita bicara tentang kebenaran Allah, ini berbicara tentang sebuah kekudusan Tuhan. Amin. Saya mau bilang begini, kalau sekiranya kita pernah bahas waktu di Komsel tentang Ananias dan Safira. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar tentang kisah ini. Mereka menipu. Jadi sebenarnya tanah yang mereka jual, hasil dari uang itu mereka beri
kepada rasul-rasul untuk dipakai bersama-sama pada waktu itu. Tapi mereka menyimpan setengahnya. Sebenarnya tidak ada yang salah, itu tanah mereka, itu uang mereka. Tetapi yang keliru adalah mereka mengambil sebagian yang mereka sudah nazarkan. Waktu mereka terima uang banyak, mereka bilang, oh kalau banyak ini, kasih dia sedikit, setengah orang pakai. Jadi, saya pernah baca sebuah artikel, kalau mau melihat seseorang dalam pribadi aslinya, beri dia uang. Di sini akan kelihatan itu orang jujur atau tidak, itu orang baik atau tidak, itu orang bisa mengelola uang itu atau tidak, itu orang yang tulus atau tidak. Jadi saya mempelajari tentang kisah Ananias dan Safira. Saya berpikir begini, kalau sekiranya hari ini masih diterapkan hal seperti itu, sebanyak orang mati. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran Allah. Terkadang waktu belum ada apa-apa, oh Tuhan, kalau kita sudah apa ini Tuhan, kita mau kasih semua for Tuhan. Kalau kita so kerja Tuhan, kita pe gaji pertama kita mau kasih. Tidak apa gaji mulai dari bayar kos sekian, bayar makan sekian, bayar laundry sekian, bayar bensin sekian, belum dan lain-lain sekian. Jadi mulai kalkulasi ulang, tekor panjang dulu, bulan depannya jalan. Kadang-kadang kita mau bujuk Tuhan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak butuh uang kita. Amin. Tuhan punya segalanya. Bahkan apa yang kau pakai hari ini itu berasal daripada Tuhan. Tetapi yang Tuhan butuhkan dan Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah sebuah ketaatan. Amin. Kalau dalam hal keuangan saja kita tidak taat, jangan kita berkata kita mau taat kepada hal-hal yang lain. Seringkali kita berkata, oh saya mau bikin ini dan lain sebagainya. Tapi pada waktu proses Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah buat berakhir dan lain sebagainya, kita terjebak dalam sebuah kesalahan dan kita tidak mengerjakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah kebenaran yang dikehendakinya, yang dikerjakan dalam diri kita dan dikerjakan oleh kita sedemikian rupa. Kita terus berusaha untuk terus mengerjakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Coba kita koreksi, berapa kali kita buat kesalahan, berapa kali kita hidup dalam pelanggaran yang dilarang oleh Tuhan, atau berapa kali kita mau bandingkan, kita mau presentasikan berapa, apakah kita lebih banyak hidup dalam kesalahan atau kita lebih banyak hidup dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan yang datang pada kita pada sore menjelang malam hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kita bicara dalam dunia ini, kita hanya sementara. Kita semua akan kembali pulang. Ini kita hanya antri saja. Siapa punya nama lagi yang dipanggil. Kita tidak tahu kita kembali dari tempat ini. Mungkin kita akan pulang ke rumah Bapa untuk selama-lamanya. Kita tidak akan pernah tahu. Tapi selama engkau masih dianugerahkan kekuatan dan kesehatan, kerjakan terus kebenaran Allah dalam hidup. Amin. Kebenaran yang mengacu pada standar hidup dari Allah, yang meminta kita mengikuti segala perintahnya dari hati melalui Roh Kudus. Kita harus berusaha untuk mentaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus. Tentunya kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mengerjakan kebenaran Allah. Amin. Dan bagian yang keempat, firman Tuhan tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita bicara kata semuanya akan ditambahkan, oh puji Tuhan, ini ayat ya dan amin. Kebanyakan manusia hanya mau hadiah, tapi tidak mau mengikuti proses. Waktu dibilang semuanya akan ditambahkan kepadamu, dia mulai ingat, kita pe mesin cuci so rusak. Saya mau klaim janji Tuhan, yes, dapat mesin cuci baru. Ini kita bukan lagi ikut lomba 17-an.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini dicatat, ada gambar di situ, ada nasi goreng, ada apa lagi ini? Ada ikan goreng, ada anjing panas, hotdog panas, dan berbagai macam bagian makanan lain. Waktu firman Tuhan ini dikatakan, ada sebuah kekhawatiran yang dialami orang-orang pada waktu itu. Mereka khawatir tentang apa yang akan mereka makan. Tapi janji Tuhan, waktu engkau mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah, apa yang engkau inginkan dari tempat hal ini, Tuhan akan anugerahkan. Amin. Bukan cuma mau makan badui, bukan. Lebih dari itu Tuhan mau kasih. Bukan hanya mau makan ikan rono, bukan. Tapi lebih dari itu, yang penting kita mengerjakan kebenaran dan kerajaan Allah. Amin. Saya searching makanan apa yang paling mahal. Ternyata saya dapatkan ada telur ikan, bayangkan, dengar ya, telur ikan ini spesiesnya tertentu dan sangat jarang. Jadi ini telur ikan ini berasal dari ikan sturgeon, beluga albino. Nah, kalau kita nama saja, ini bukan telur ikan yang dapat di Kuala sana yang strong, yang dimakan, bukan. Ini harga telur ikan dibanderol dengan harga 512 juta per kilo. Rata-rata orang bungku makan kalau cuma 1 kilo kurang. Jadi kalau dia pesan 2 kilo, dia harus bayar 124 juta. Iya 1 M 24. Ya begitulah pokoknya. Kalau tidak mau makan 2 kilo, dia mesti kasih kalau ruang 1 M. Cuma makan telur ikan. Makanan apa ini dia? Kalau kasih Pak Hendra itu kamu cukup. Biar mau 2 loyang besar, dia mau kipas itu. Ini sebuah makanan. Saya pikir saya berhalusinasi begini. Kalau kita orang makan ikan, pasti kita mau posting. 512 juta ini. Kemudian mau diposting, rugi. Oh tidak boleh itu rugi, tidak boleh posting. Dia boleh kasih keterangan di situ supaya menaikkan dia punya harga hidup. Oh ini orang kotek makan telur ikan harga 512 juta. Jadi saya mau bilang begini, apa yang ditambahkan kepadamu bukan sesuai dengan keinginanmu. Amin. Tadi waktu firman Tuhan berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ada lagi di situ gambar minuman. Nah, waktu saya searching, ada minuman yang paling mahal, air mineral 750 ml dengan nama Aqua di Cristallo Tributo a Modigliani. Apa sekali itu namanya? Jadi ini Aqua, ini air mineral ini 750 ml dibanderol dengan harga $60.000 atau setara dengan 864,8 juta. Air minum 800 juta. Itu kalau beli air galon seumur hidup Nanda mau habis itu. Biar mau pakai mandi hari-hari air galon Nanda mau habis. Saya pikir ini air minum model apa ini sampai mahal begini. Ternyata ada orang yang beli. Yang saya heran kenapa orang dijual harga begini. Tapi ternyata ada juga yang beli. Karena kalau sekiranya tidak ada yang beli, ini tidak akan tercatat. Tentu perusahaan ini akan tutup, bangkrut dan lain sebagainya. Dan semua itu dikatakan Alkitab itu dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada begitu banyak kita bekerja dan kita seringkali harus menghargai diri kita. Saya mau bilang quotes-quotes seperti itu keliru adanya. Saya mau berkata kepada kita, biarlah Kristus yang terus hidup dalam hidupmu, yang akan terus memperhatikan keberadaanmu. Terkadang kita mau sebuah sebuah pengakuan dari orang lain dengan hasil kerja keras kita.
Seringkali kita mau supaya orang lain mengakui atas pencapaian kita. Seringkali kita mau diakui oleh orang lain atas apa yang sudah kita kerjakan. Tapi bagi saya begini, ada beberapa minggu yang lalu, saya punya kerabat telepon saya. Jadi, boleh orang Kristen jual bir? Kita tanya balik, siapa? Karena mau jual. Dia bilang kalau nggak kasih, kita mau jual. Dia mulai pakai contoh-contoh itu di Manado. Kita lupa kampung apa dia bilang. Satu kampung DP jemaat jual cap tikus. Bagaimana DP pendeta? Dia kasih pertanyaan bagi dia lagi perhatikan. Kira-kira kalau mana jadi ngelapi jemaat itu apa yang kamu bikin? Dia mulai kasih lagi, 1 bulan dia mulai bilang itu sekian dia punya harga ini, dia punya keuntungan kalau saya ambil dari sini, dia punya ini 1 dos, dia punya hasil begini dan sebagainya. Saya bilang begini Jo, kalau apa yang menurut ngana baik, ngana baik. Kalau ngana mau tanya kita ngana kasih. Mar kalau Tuhan memang taruh itu dalam ngana punya hati untuk jual bir, ngana jual. Kata dia, saya pun boleh ngana. Masa Tuhan mau taruh itu bagi kita hati? Karena itu terserah ngana. Kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjebak kita. Oh boleh enggak begini, boleh enggak begitu. Terserah apa yang kalian anggap baik. Yang penting itu Tuhan yang taruh, kerjakan. Seringkali kita mau supaya orang lain mengakui kita. Saya mau berkata, kita sudah dapat upahnya dari tepukan tangan orang yang melihat kita. Apakah kita mau mencari upah dari manusia? Tentunya tidak. Kita mau mencari upah yang berasal daripada Tuhan. Karena itu nilainya kekal. Amin. Kita lanjut kepada pakaian. Waktu saya cari pakaian, ternyata ada brand-brand yang kayak Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, Cabo, dan lain sebagainya. Jadi ternyata ada pakaian yang mahal, yang bahannya bebas dari karbon dioksida, pakai 16 permata bersertifikat. Bayangkan, baju pakai permata ada dari sertifikat. Sedangkan orang penghidup belum ada sudah dari sertifikat. Mari ini baju ada, langka dan unik. DP harga $400.000 atau setara dengan 5,36 M. Kita percaya kalau kita ada itu baju, kita nyandak pernah mau cuci. Kita mau bawa ke tanpa mau baking meja itu, tanpa baking akan kita sebuah lemari yang ada di kaca. Kita mau taruh di baju. Kalau perlu kita taruh di korupsi dan kita taruh di harga. Ini baju yang nyanda masuk akal. Saya percaya kalau Yoel pakai ini baju, dia nyanda pernah mau cuci. Tiap hari dia mau pakai terus. Ini bukan cabo Bapak Ibu. Ini baju mahal. Kalau cuma cabo ya sudah juga. Jadi apa mau foto-foto ke cabo? Sedangkan cabo biasa orang makan puji akang. Apalagi dia begini. Yang penting kan so cuci tuh, so laundry, so harum. Cabo itu dia punya bahasa Indonesia pakaian bekas. Kalau orang bilang cakar bongkar, nama cabo. Ini pakaian yang sangat mahal. Apakah ini akan menjadi tujuan hidup kita? Untuk memakai baju yang miliaran rupiah agar dapat pengakuan dari orang lain? Saya mau bilang, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Allah, semua ini sia-sia adanya. Tentunya ketika dibilang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, tentunya menurut kehendak Tuhan. Dan yang terakhir kalau kita bicara tentang harta, ada lagu yang berkata harta yang paling berharga adalah keluarga. Apalagi itu. Tapi saya mau bilang, kalau keluarga yang menjadi prioritasmu, ini keliru. Amin. Karena keluarga kita itu tidak kekal. Amin. Waktu Tuhan ambil, dia hanya akan jadi kenangan
dan hanya akan jadi cerita. Apa yang kita mau usahakan dalam dunia yang tidak kekal ini? Kenapa fokus kita? Bukan berarti saya mau berkata kita harus mengabaikan keluarga. Bukan. Keluarga adalah sebuah berkat daripada Tuhan. Dan ini juga pun harus kita jaga. Yang saya mau tekankan di sini, apa yang sementara yang ada dalam sekelilingmu hari ini, saya mau bilang itu tidak kekal. Jadi jangan fokusmu kepada sesuatu yang tidak kekal. Bayangkan anak saja yang hari ini Tuhan percayakan, yang engkau bilang itu adalah hartamu segalanya dalam hidupmu, itu pun tidak kekal adanya. Apalagi kalau pengantin baru bilang, oh kita punya istri segala-galanya, tidak ada yang gantikan. Waktu masih langsing, pas DP boy sungai, so ganti dan prioritas, so bukan lagi istri, karena itu badan sungai. Ada yang bilang kita punya suami prioritas, kita punya suami segala-galanya. Waktu DP rambut mulai habis, DP gigi mulai habis, DP puru mulai bunyi, senyanda ada prioritas. Kali ada yang lain, nah di sini nggak ada. Amin. Saya mau bilang begini, jangan kita terfokus kepada hal yang hanya sementara. Kalau Tuhan berkata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, berarti apapun yang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan dalam hidupmu, jangan pernah engkau khawatir. Apalagi yang paling berharga? Ada yang bilang itu kesehatan paling berharga, makanya harus dijaga dan lain sebagainya. Itu pun harus tetap kita menjaga, tapi bukan itu yang menjadi prioritas kita. Waktu saya mencari siapa orang paling terkaya di dunia ini, ternyata ada yang namanya pendiri Amazon, Jeff Bezos, yang mempunyai harta 79,47 triliun. Ini kalau dia akan cabut ini, satu gereja ini full yang cabut, yang mau habis lah. Dan yang berikut adalah Elon Musk yang punya harta 49,48 triliun. Orang ini orang kaya. Cuma kita yang tidak pernah lihat di Facebook. Kalau dia makan dia posting. Kalau dia di pasar dia posting, guys. Ada yang bilang begini, biasanya orang kaya itu pakaiannya sederhana. Habis itu mau lihat, makanya saya pernah dulu lihat kalau ada koko, cici di mana, biasa di Palu atau di Jakarta, Surabaya, orang kalau di mall cuma pakai sandal jepit, baru tas doi semua. Ada orang suka pakai jas, sepatu, oh tinggi sampai sini, bling bling. Baru kalau bayar potak. Pas mau belanja nggak ada doi. Jadi sebenarnya begini, kadang-kadang orang yang kelihatan sederhana itulah orang yang pakai doi. Tapi orang yang kelihatan menor dan lain sebagainya itu sebenarnya nggak ada di doi. Mana yang ada di sini pun sana pun jauh. Amin. Jadi saya mau bilang begini, jangan kita terfokus kepada makanan, minuman, pakaian, bahkan harta yang kita sementara miliki hari ini. Karena apa yang kita perlukan, Tuhan pasti akan tambahkan kepada kita. Semua hal Tuhan menyediakan yang dibutuhkan, bahkan yang diinginkan. Bukan seperti itu. Jika Allah mengasihi maka Allah akan pelihara sesuai standar kita. Bukan seperti itu. Jika Allah mengasihi, Allah seharusnya mengikuti cara hidup kita. Bukan seperti itu. Kata ditambahkan kepada kita, penekanannya di sini adalah bahwa bahkan jika kita harus hidup lebih singkat dari yang kita pikirkan, Allah akan tetap memelihara kita lebih dari yang lain. Kata semuanya akan ditambahkan, ini menggambarkan dan Tuhan memberikan sebuah jaminan. Jangan takut. Amin. Jangan khawatir. Apa yang kau akan makan, apa yang kau akan minum, kau akan pakai dan bicara tentang harta Tuhan. Dan jangan takut. Kalau fokusmu hanya kepada itu, firman Tuhan berkata itu semua dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Saya mau bilang kepada kita yang hadir pada sore hari ini,
kita tahu siapa Tuhan kita, pengenalan kita harus benar kepada Tuhan, maka fokus kita kepada kerajaan Allah dan kepada kebenaran Allah. Amin. Kita tidak akan fokus kepada hal-hal yang sementara sifatnya, tapi kita fokus pada kerajaan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan panggil kita pulang, kita mendapat harta yang memang menjadi bagian kita, adalah kerajaan surga. Amin. Kalau saya mau tanya di sini siapa yang mau masuk surga, semua pasti mau angkat tangan. Kalau saya mau bertanya, apakah engkau siap untuk proses surga? Belum tentu. Kita berproses dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita harus menemukan pribadi Tuhan. Setiap hari kita harus mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, agar Tuhan akan terus bawa kehidupan kita kepada hal-hal yang lebih luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Amin. Janji mulia, kebutuhan hidup yang perlu akan ditambahkan. 1 Timotius 4:8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ibadah kita harus seringkali dan memprioritaskan. Kalau ada ibadah, kalau ada persekutuan, kalau ada perkumpulan, ada komunitas yang dapat membangun imanmu. Firman Tuhan berkata tadi, itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan kita mengabaikan persekutuan-persekutuan seperti ini, karena di dalam persekutuan Allah hadir. Di dalam persekutuan imanmu dikuatkan. Di dalam persekutuan kekhawatiranmu Tuhan gantikan dengan kepastian dalam kehidupanmu. Amin. Engkau akan mendapatkan apa yang kau cari, kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab tidak pernah ada orang yang mencarinya dengan sia-sia, jika dia mencari dengan sungguh-sungguh. Waktu kita serius cari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia apa yang kita kerjakan, karena Tuhan akan menganugerahkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Kesimpulan, Yesus mengemukakan cara untuk mengusir kekhawatiran, yaitu dengan mencari dan memusatkan seluruh perhatian pada kerajaan Allah. Yesus mengemukakan cara untuk mengusir kekhawatiran, yaitu dengan mencari dan memusatkan seluruh perhatian pada kebenaran Allah. Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran hanya ada pada orang yang belum mengenal Allah. Perhatikan, kekhawatiran hanya ada pada orang yang belum mengenal Allah. Kalau hari ini engkau khawatir, kau pertanyakan pengenalanmu kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu pusing dan lain sebagainya, tidak. Tapi kekhawatiran itu akan membunuhmu, akan menghancurkan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, dan Dia akan mengangkat kehidupan. Biarlah Jehovah Jireh yang akan menyediakan sebanyak yang dianggapnya baik bagi saya dan saudara. Firman Tuhan ini menuntut kita membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan. Dengan menempatkan Allah sungguh sebagai Tuhan, kita perlu belajar dari hari ke hari menundukkan perhatian kita pada harta, makanan, dan pakaian ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan dari Allah. Tuhan berkata, apa yang kau makan, pakai, minum, dan bahkan harta yang Tuhan titipkan, kita semuanya harus tetap mendahulukan Tuhan. Biarlah semua itu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap ada dalam kehendak Allah. Kita diajak Yesus untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatiannya, bukan berdasarkan apa yang kita makan, pakai, dan miliki. Inilah maksud Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia yang memenuhi kebutuhan materi ini. Jangan takut, sebab Dia Allah yang berjanji, dan Dia pula yang akan menepati. Sekarang pemain musik maju ke depan. Mari kita persiapkan hati kita, akan masuk dalam perjamuan asal dan kudus sore menjelang malam hari. Puji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau harta yang berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak dapat digantikan oleh apapun dalam hidup ini. Biar fokus kami, pengejaran kami tetap hanya tertuju kepada Engkau Yesus. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Kami menyayangi Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai prioritas yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami memfokuskan pikiran hati kami hanya kepada-Mu, segala kekhawatiran kami Kau akan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Sehingga fokus kami bukan kepada hal-hal yang kelihatan, tapi fokus kami tertuju kepada sebuah kekekalan. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Kita merespon kebenaran firman Tuhan. Mungkinkah Kau akan buat komitmen yang baru dengan Tuhan pada sore hari ini? Mungkinkah Kau akan membuat sebuah perjanjian baru dengan Tuhan? Jika fokusmu selama ini bukan kepada Tuhan, mari Kau boleh mengalihkan perhatianmu kepada Tuhan. Jika selama ini konsentrasimu bukan kepada Tuhan, mari sore hari ini Kau boleh mengalihkan konsentrasimu kepada Tuhan. Jika prioritasmu hari-hari ini bukan kepada Tuhan, mari buat perjanjian malam hari ini. Biar Tuhan jadi yang terutama dalam hidupmu.
berikan perhatianmu tertuju kepada Tuhan. Mungkin dalam kesibukanmu, dalam aktivitasmu, dalam pekerjaanmu, seringkali itu yang membatasi engkau untuk mendahulukan Tuhan. Terkadang mungkin sudah timbul dalam hatimu bahwa engkau mau memprioritaskan Allah, tetapi seringkali itu diabaikan dengan segala kesibukanmu. Tapi malam hari ini firman Tuhan yang sudah datang dalam hidupmu, untuk apa engkau khawatir? Untuk apa kita takut? Mungkin karena fokusmu belum tertuju 100% kepada Tuhan. Mungkin fokusmu belum benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, bukankah semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Saya memastikan malam hari ini bahwa pengenalanmu benar, bahwa pencarianmu itu benar, dan pengharapanmu itu kau taruh pada pribadi yang tepat. Maka kau tidak perlu khawatir. Malam hari ini mari kau buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Bayangkan dalam kehidupanmu, prioritasmu bukan kepada Tuhan. Engkau berkata dia baik, tapi dia tidak begitu menikmati kehidupanmu. Engkau berkata dia sungguh baik, tapi dia tidak begitu menikmati apa yang kau berikan kepadanya. Mungkin karena engkau menomorduakan dia dan tidak menempatkan dia kepada posisi yang terutama. Tapi malam hari ini mari kau buat komitmen dengan Tuhan. Kau nyatakan dari bibir mulutmu dengan janji kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun berat ya Bapak, tapi saya mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Sekalipun sulit dalam kesibukanku Tuhan, tapi saya mau berjuang untuk menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup. Percayalah, waktu Engkau tempatkan Tuhan di tempat yang tepat, Engkau akan melihat penyertaan Tuhan makin luar biasa dalam hidup. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan makin luar biasa dalam hidup. Ketakutan dan kekhawatiran tidak akan menghimpit kehidupan, karena kau percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang akan berperang ganti kehidupan, dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dengar komitmen kami ya Bapa, biar engkau tetap jadi yang terutama dalam kehidupan kami. Dan persiapkan tanah hati, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Pelayan perjamuan asa yang kudus, saya untuk maju ke depan. Mari kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita minta ampun untuk semua salah, dosa dan pelanggaran Yesus. Agar ketika kita sejalan bersama, tubuh dan darah Kristus menyatu dalam hidupmu dan tidak menjadi kutuk dalam hidupmu, tapi menjadi berkat dalam kehidupan. Haleluya.
Dengan iman kami percaya bahwa roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Pengorbananmu yang besar ini menandakan cintamu yang besar bagi kehidupan kami. Dan cawan sebentar yang akan kami minum, kami percaya bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Ini bukti cinta Tuhan yang luar biasa. Terus sebabnya Bapa yang baik, ampuni kami. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar ketika kami makan dan minum perjamuan ini ya Bapa, tidak menjadi kutuk bagi kami, tapi boleh mendatangkan berkat sukacita yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kami mau makan roti ini dan minum anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, inilah nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Tuhan di tangan kananmu, kita dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh dengan dalam nama Yesus.
kekacauan di tangan kananmu. Ada kebaikan Tuhan, ada cinta Tuhan, ada kasih sayang Tuhan dalam hidup kamu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji-Mu-lah yang menghidupkan kami Tuhan. Dengan iman dan dengan percaya kami tidak akan pernah takut melangkah. Kami tahu Tuhan selalu bersama dan beserta kehidupan kami. Kekhawatiran tidak akan membunuh kami, kekhawatiran tidak akan menghancurkan kami. Tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami percaya ada janji Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, karena janji-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore menjelang malam hari ini. Kami percaya firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu yang akan terus mengubahkan kehidupan kami, membentuk pola pikir kami tentang Kristus yang benar. Biar kami punya pemahaman yang benar tentang Engkau, sehingga kami punya pengejaran yang benar tentang Engkau Tuhan. Syukur dari kebenaran firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Yang memberikan korban persembahan, yang mengembalikan persepuluhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami tidak akan berkekurangan, tapi kelimpahan akan menjadi milik bagian kami. Sebab dengan iman kami percaya kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat korban persembahan yang akan dijalankan dan yang akan dibawa ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya dan setelah itu sebelah kanan saya atau di bagian Ibu Gembala. Sambil korban dijalankan, kita angkat satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Haleluya. Saya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami kembalikan kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima sembah syukur kami. Biar apa yang sudah kami buat, apa yang sudah kami kerjakan hari ini dalam ibadah raya 1, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya 2, biar semuanya boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Yang terbaik, biarlah apa yang terus kami bisa beri ya Bapa, kami akan terus beri yang terbaik kepadamu Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan terus jadi milik bagian kami. Kasih setiamu biarlah terus menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya kami pulang sebentar ada sukacita yang luar biasa yang akan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Ada kemenangan yang Tuhan anugerahkan, bahkan kekhawatiran tidak jadi milik bagian kami Tuhan. Tapi Tuhan gantikan dengan sebuah kepastian yang berasal daripada Dia Bapa. Kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang akan kami lewati lagi Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone. Dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dimanapun mereka pergi dan berada dalam pertolongan Tuhan, apapun yang mereka buat, Tuhan pasti akan buat berhasil. Jadikan pekerjaan mereka sebagai mimbar mereka untuk menceritakan dan menyaksikan tentang kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka semua. Hamba berdoa Bapa yang baik, jika ada jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring lemah, kami mohon belas kasihan Allah. Hamba berdoa bagi anak kekasih dari saudara Ebi Tuhan yang boleh mengalami sakit ya Bapa, yang Tuhan izinkan ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan anak kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Proses yang sementara mereka alami Tuhan, sementara perawatan di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong
Setiap obat yang dikonsumsi, bahkan dokter perawat yang menanganinya Tuhan, dia boleh menjadi sarana kesembuhan bagi anak kami ini ya Bapa. Diberkatilah kehidupannya dan dijamah dan disembuhkan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa dari tempat ini bagi Om Tanya Tuhan yang boleh mengalami sakit yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mohon kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu ya Bapa menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya akan memulihkan keadaan Om Tan. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan, pulih secara total, disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap keadaan umat-umat Tuhan yang tidak kami tahu keberadaan mereka yang mengalami tubuh yang lemah, kami percaya mereka pun mengalami mujizat kuasa kesembuhan jadi milik bagian mereka. Kami juga berdoa Bapa yang baik bagi seluruh jemaat Cornerstone yang mengalami persoalan pergumulan, masa-masa yang sulit yang sementara mereka alami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Tepat dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan akan berperan ganti kehidupan kami. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Biar melalui proses ini makin mendewasakan umat-Mu Tuhan. Biar mereka boleh menemukan Kristus yang benar di tengah-tengah badai yang sementara mereka alami. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan mereka. Hamba pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada yang akan berpergian ya Bapa di sepanjang minggu ini Tuhan, kami pertaruhkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Baik lewat darat, udara dan laut, Tuhan yang menjadi perlindungan dalam hidup mereka. Engkau Allah Immanuel, pergi dan kembali, Tuhan pasti akan menolong kehidupan seluruh jemaat Cornerstone. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyafaat bagi negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan negeri kami ini Tuhan. Diberkatilah Indonesia dengan berkat damai sejahtera, keamanan, ekonomi yang luar biasa, bahkan berkat keselamatan. Kiranya Tuhan anugerahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada diberkati oleh Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah dalam keberkatan Tuhan. TNI, Polri, Nakes diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat Bapa yang baik, penuaian jiwa-jiwa akan Kau nyatakan, akan Kau kerjakan bagi tanah dan negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Dan kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sulawesi Tengah kami melepaskan berkat, Morowali kami melepaskan berkat, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Desa Ipi dalam keberkatan Tuhan. Ada kehidupan kami anak-anak Tuhan selalu berdoa bagi tanah di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami melayani Engkau Tuhan. Sebab kesejahteraan kota ini merupakan kesejahteraan kami juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tanah Morowali yang kami cintai ini Tuhan. Diberkati dengan keamanan, kesejahteraan Tuhan, perekonomian yang baik, bahkan hal-hal yang luar biasa akan Tuhan terus kerjakan bagi tanah Morowali. Bahkan terlebih khusus kami berdoa biar hujan pertobatan Tuhan anugerahkan bagi tanah Morowali ini Tuhan. Suku-suku, suku pembelaan terus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, kami akan menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pemerintahan yang ada di tanah Morowali ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati sampai seluruh jajaran-jajarannya yang ada Tuhan dalam keberkatan Tuhan. Kami percaya Morowali akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Morowali dalam pemandangan Tuhan, Morowali dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur atas anugerah dan berkat cinta-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terus menyerahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang ya Bapa. Biar pencarian kami, pengejaran kami Tuhan tetap tertuju kepada-Mu ya Bapa. Biar kerajaan Allah dan kebenarannya akan terus menjadi fokus kami ya Tuhan. Agar kehidupan kami ya Tuhan tetap ada dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali dari tempat ini, kami akan terpisah Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus menjaga melindungi kehidupan kami. Bahkan di sepanjang malam yang akan kami lewati, pemeliharaan Tuhan akan sempurna dalam hidup kami. Memelihara kami dalam peristirahatan kami. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Memulai aktivitas kami dan pengharapan kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan sebelum Kau kembali. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Dijaga dan dilindunginya Engkau dengan tiang awan
pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pulanglah, kembalilah, dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua dalam keberkatan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin.